Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersama kita naikkan pujian Satu Menyembah. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekarang kita naikkan pujian Satu Menyembah. Satu menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Satu memuji-Mu, Kau berdatang di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Benar Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demikian di hari Minggu ini kami bersama-sama berkumpul di hadapan Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir maupun yang belum hadir. Dan kiranya kami boleh mempersiapkan kehidupan kami untuk kami bersama-sama memasuki hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, setiap hamba-Mu yang melayani, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya ruangan ini boleh hanya hadirat Tuhan saja yang menaungi. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima berkat-berkat, kami dikuatkan, kami dihiburkan, bahkan kami pulang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap berbakti beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi dengarkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, terjadi, kuasa-Mu sisa nyata, karena Roh Allah sedang
bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya serahkan ke hamba-Nya. Untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam berbagai situasi kondisi yang ada. Tuhan terus memelihara, menggendong kami, menjagai kami, dan terus akan menolong, membukakan jalan di segala macam tantangan, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan. Kami juga berterima kasih karena Tuhan juga campur tangan untuk ibadah kebaktian Padang di Taman Bunga Cibubur hari Kamis yang lalu, sehingga kami boleh melihat semua berjalan dengan baik, dan kami percaya semua itu terjadi karena kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Tibalah saatnya kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami dimampukan untuk menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan atau katakan kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sidang jemaat, kita mau lihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca bergantian dengan perikop gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan membaca ayat yang genap, sidang jemaat saya membacakan ayat yang ganjil, sidang jemaat ayat yang genap. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kau masih muda, engkau ingat pingganmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika kau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengingat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa, saya ulang, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus, yang dimana Tuhan Yesus meminta kepada Petrus lebih dari yang lain. Kenapa? Karena Petrus ini salah satu murid yang dikasihinya, barisan terdepan. Ya, orang yang seperti Petrus ini diperlukan oleh Tuhan Yesus dalam mengembangkan visi misi yang ada. Kenapa? Karena Petrus ini orangnya cepat bereaksi, cepat merespon begitu. Ya, dialah yang paling berani dibandingkan yang lainnya. Tapi dia juga yang cepat berkhianat begitu, ya. Kalau kita lihat kisah perjalanan kehidupannya, ya, sampai dikatakan sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal atau mengkhianati aku sampai 3 kali. Maka sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia kembali menekankan, dia sekali lagi mengingatkan supaya Petrus memberi lebih dari yang lain, yaitu tentang kasih. Tentang kasih, yaitu mengasihi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih memerlukan pengorbanan. Dan kasih memang harus berkorban. Yang namanya kasih, nyawa pun direlakan. Ya, nyatanya Petrus sudah dinubuatkan seperti apa nanti dia akan mengalami kematian karena kasihnya kepada Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara mengasihi Tuhan, yang pertama kalau kita lihat di ayat 15 sampai 17 itu, mengasihi Tuhan hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Hal yang sangat penting bagi kita yang adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Sampai 3 kali ini diulang. Kalau sudah diulang-ulang, itu berarti sesuatu yang sangat penting. Sangat mendasar. Hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ini juga adalah hal yang sama dikatakan kepada kita saat ini. Yang mengaku kita pengikut Yesus. Orang Kristen, orang gereja. Kita dituntut, Bapak Ibu dan saya dituntut untuk mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan ini tidak hanya sebatas kata-kata.
tetapi disertai dengan tindakan nyata. Dan mengasihi Tuhan ini dituntut konsisten, terus-menerus, tidak mengenal dengan situasi kondisi. Karena kalau kita lihat teks di sini, yaitu kita diminta mengasihi Tuhan tanpa syarat, Bapak Ibu. Ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tetapi hal yang tidak gampang ini, yang tidak mudah inilah Tuhan tuntut kepada kita, karena Dia sudah mengasihi Bapak Ibu dan saya dengan mati di atas kayu salib. Jadi jangan pernah kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan nyata. Saya mengasihi Tuhan, tapi tidak dibuktikan dengan konsisten yang terus-menerus sepanjang waktu, sepanjang umur hidup kita. Dan kasih kita kepada Tuhan itu dibuktikan sampai akhir, termasuk di dalamnya mungkin saja adalah pengorbanan nyawa. Bapak Ibu, berdasarkan data sampai hari ini, di belahan dunia ini, pengikut Kristus itu tidaklah disambut dengan ramah. Sampai hari ini ada kebencian. Sampai hari ini ada pengkerdilan, diskriminasi. Sampai hari ini di belahan dunia ini, yang mayoritas Kristennya selalu jadi korban. Berarti ada tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Kalau dia memang benar-benar mengasihi Tuhan, seperti apapun tantangan itu, dia tetap akan mengasihi Tuhan. Amin. Karena dalam mengasihi Tuhan sifatnya mendasar. Saya ulang, mengasihi Tuhan itu sangat mendasar. Selalu prioritas. Kalau sudah bergeser, bukan lagi skala prioritas, Bapak Ibu, disitulah akan terjadi kekacauan dalam hidup. Kekacauan dalam rumah tangga, kekacauan dalam pekerjaan, kekacauan dalam bergereja, kekacauan dalam bermasyarakat. Tapi kalau terus mengasihi Tuhan, kehidupan akan semakin baik dari segi kualitas. Karakter kita diubahkan sedemikian rupa. Dan kita karena mengasihi Tuhan, kita akan sanggup, mampu berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang kita cari sebagai orang Kristen? Berkat, hidup yang nyaman, hidup yang mapan, sehat. Tidak salah. Sehat tidak salah, bahagia tidak salah. Semakin baik ekonomi tidak salah. Berkat-berkat lainnya kita terima tidak salah. Tapi kalau itu tujuan utama kita bukan Tuhan, kacau Bapak Ibu. Sekali lagi kasih. Dan semakin Bapak Ibu serta saya mengasihi Tuhan, sidang jemaat semakin mengasihi Tuhan, maka tantangan itu akan semakin besar. Tantangan itu akan semakin kuat. Tapi kita tidak boleh takut. Amin. Kita tidak boleh mundur.
Kita tidak boleh stagnan, tapi terus dan terus bergerak. Jadi kalau kekristenan bukan mengasihi Tuhan yang diutamakan, sekali lagi saya mau katakan kacau. Kacau dalam pekerjaan, kacau dalam rumah tangga, kacau dalam bergereja, kacau dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebelum apapun, kasih kita kepada Tuhan itu yang utama. Makanya ditanyakan kepada Simon Petrus tadi, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Karena mengikut Tuhan itu adalah, yang dituntut adalah kasih. Kalau sudah benar dasarnya ini, kalau sudah benar peletakan dasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen tentang mengasihi Tuhan, saya meyakini Bapak Ibu, kita akan berjalan pada relnya. Ya, kasih kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan direalisasikan dengan mengasihi orang yang percaya padanya. Masih di ayat 15 dan sampai ayat yang ke-17. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu ada kata, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ambil ayat ini, nats ini dalam konteks ibu-ibu di gereja kita minggu lalu. Ya. Bagaimana ibu-ibu itu kalau sudah mengasihi Tuhan, maka dia akan mengasihi suaminya. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia akan mengasihi anak-anaknya. Itu dalam konteks keluarga, Bapak Ibu. Kalau dia seorang ibu. Kalau dia seorang bapak adalah dia harus mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Karena kasih kepada keluarga itu adalah perwujudan kasih kepada Tuhan. Jadi omong kosong dia berkata saya mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mengasihi keluarganya. Saya ulang ya Bapak Ibu, omong kosong dia berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi keluarganya. Kalau seorang suami mengasihi seorang ibu, seorang istrinya itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Apa itu bentuk kasih suami kepada istrinya? Kasih sayang? Seperti apa kasih sayang seorang bapak kepada istrinya? Kasih uang belanja. Apakah cukup dengan uang belanja? Gak cukup. Menghargai apapun yang dilakukan oleh istri. Itu juga bagian daripada kasih. Memuji istri itu bagian dari kasih. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, pernahkah bapak-bapak memuji istrinya? Sering, Pak Indra sering. Pak Randy, sering nggak memuji istri? Kata Pak Randy, saya nggak perlu memuji, tapi saya buktikan.
kasih sayang, kasih sayang, setia juga, kasih setia juga, kasih banyak sabar, sabar. Diomelin sabar aja. Banyak Bapak Ibu. Kita sebagai bapak-bapak ini harus koreksi diri juga. Sejauh mana kasih kita kepada istri kita? Saya baru bahas bapak-bapak dulu gitu ya. Sejauh mana bapak-bapak mengasihi anak-anaknya? Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Kalau seorang bapak memarahi anaknya karena anaknya bersalah, itu bagian kasih atau bukan? kasih, Bagian dari kasih. Tapi kalau menghajar anak habis-habisan itu bagian dari kasih atau bukan? Bapak Ibu, tidak mudah mengasihi Tuhan direalisasikan dengan mengasihi keluarga. Kalau Tuhan berkorban untuk kita, maka kita juga harus berkorban untuk keluarga. Bagaimana dengan ibu-ibu? Mengasihi suami tidak? Saya mengasihi suami kalau suami kasih uang. Minggu lalu sudah disampaikan itu. Sayang, iya. Bapak Ibu, seorang suami harus mengasihi, melindungi anak-anaknya. Apalagi di era sekarang ini, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua, harus benar-benar memperhatikan anak-anak kita. Halo? Termasuk saya. Di mana dunia sekarang berbeda dengan dunia waktu kita muda seusia mereka. Untuk sekarang ini, Bapak Ibu, yang ini nggak pernah lepas nih. Ini tidak pernah lepas dari tangan anak-anak. Iya atau iya? Ini bisa menggeser kasih mereka kepada orang tua. Kalau nggak hati-hati. Mereka hanya terpaku di sini. Banyak orang yang berkata, oh ini memang udah zamannya. Tapi akhirnya karena banyak ini, anak-anak tidak dilatih untuk mengurus urusannya sendiri. Untuk cuci pakaian, untuk bersihkan kamar, bersihkan piring. Ya. Sulit. Bahkan ada permainan game sekarang ini karakternya ada salah satu anak, saya nggak perlu sebutkan, dia pacaran dengan game, karakter game di situ. Belajar waktunya hanya beberapa menit, main gamenya berjam-jam. Boleh tidak main handphone? Boleh. Tapi ada waktunya. Tapi jangankan anak-anak, orang dewasa saja
Saya ulang ya, jangankan anak-anak, orang dewasa saja ini bisa terikat dengan ini. Iya atau ya? Termasuk saya, Bapak Ibu. Pulang sekolah, saya coba ini. Pulang sekolah, baca WA, lihat berita. Aduh, tiba-tiba waktu udah habis. Udah sore. Tapi memang semuanya ada di sini. Segala macam informasi dan termasuk dunia kerja ini mempermudah kita. Tapi kalau tidak hati-hati anak-anak diingatkan, tiba-tiba dia pergi dari rumah. Karena udah janjian sama orang lain. Serius Bapak Ibu. Belum lagi yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak, perlu juga ini dipantau sekali-sekali ya. Perlu atau tidak ini? Saya tanya kepada remaja-remaja dulu. Setuju nggak nih dipantau oleh orang tua? Saya ulang, setuju nggak orang tuanya sekali-sekali memantau handphonenya? Nah, saya tanya dulu, setuju nggak? Nah, yang jadi masalah orang tua banyak yang nggak tahu. Dibuka sekali-sekali. Tapi kalaupun tidak, Bapak Ibu, kalaupun tidak, orang tua juga perlu menanyai anaknya. Ini baru game. Di handphone, baru yang lain-lainnya. Yang lainnya ada lagi nggak? Ada. Pacaran. Saya berulang kali menyatakan di atas mimbar ini, usahakan pacaran dengan orang yang seiman. Usahakan pacaran dengan orang yang seimbang. Udah seiman, seimbang. Jangan terlalu jauh tinggi kelasnya. Jangan juga terlalu rendah sekali kelasnya. Kalau mau bicara kelas, memang kita tidak boleh pilih-pilih Bapak Ibu. Katanya kan maksudnya jangan bedakan orang. Sorry, saya salah ngomong. Tapi kan kita juga perlu ada pertimbangan. Amin. Kenapa? Terang sama gelap itu nggak mungkin bersatu Bapak Ibu. Dari konsep berpikir udah banyak yang salah. Terlalu mahal meninggalkan Tuhan itu. Karena dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Amin. Jangan nyelonong. Tapi jangan juga bangga orang tua. Gak seiman. Yang penting punya motor. Yang penting punya mobil. Yang penting orang tuanya kaya. Apa begitu Bapak Ibu? Habis Pak, yang seiman jelek-jelek. Habis yang seiman ditembak nggak mau. Habis yang seiman jauh sekali pemikirannya. Kalau nggak dapat di sini, di tempat lain. Nggak dapat lagi, cari lagi. Tapi harus ngomong sama orang tua. Ngomong sama orang tua, boleh atau tidak. Kalau orang tua berkata tidak boleh, stop.
Saya pikir di sini sih nggak ada orang tua yang nganjurin anaknya ya. Enggak. Pacaran aja sama anak ini, anak ini, anak itu. Itulah, saya nggak usah sebutin. Bapak Ibu, menerapkan kasih kepada keluarga ini susah. Suami istri harus tahu apa pikiran suaminya, maunya suami. Suami juga harus tahu apa maunya istri. Apa yang ada di pikiran istri. Kalaupun akhirnya tidak terlaksana, bawa di dalam doa. Jangan perang dingin. Kapan gencatan senjatanya? Perang dingin melulu. Kalau perang dingin itu bukan bagian dari kasih, Bapak Ibu. Kalau perang dingin itu gimana sih? Diam-diaman. Apa yang diinginkan suami nggak tercapai. Apa yang diinginkan suami istri nggak tercapai. Akhirnya udah nggak ngomong-ngomongan. Satu keluarga nggak ngomongan. Apalagi sama-sama pegang handphone. Termasuk keluarga saya, Bapak Ibu. Saya harus koreksi, termasuk tanggung jawab saya. Ya. Ini penting untuk kita semua. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau semua tidak ada komunikasi lagi, nggak saling bicara lagi, mau jadi apa rumah tangga kita? Tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat akan hancur oleh keadaan. Karena sekali lagi, kasih dari Tuhan itu tidak diterapkan dalam kasih kepada anggota keluarga. Termasuk di dalam kehidupan berjemaat. Cobalah saling menyapa, saling bertegur, saling bertanya kabar. Saya ikuti itu di Komisi Pemuda WA Group. Pak Yanuar itu, saya pembinanya suka kirim ayat-ayat. Ya, dan lain sebagainya. Cuman dibaca. Ya. Ayo. Kalau kita saling mengasihi, saling menghargai. Ayo kalau kita mengasihi, saling bantu-membantu, saling menguatkan. Jangan cuek. Halo. Saling mengingatkanlah. Saling peduli. Udah lama nggak ke gereja, tanyain kemana aja. Ayo dong ke gereja. Bagus hari ini. Sepintas saja nih. Tadi banyak yang nanya, Pak Tony, istrinya kemana? Pacarnya kemana? Gitu ya. Bagus. Kenapa? Itu bagian dari kepedulian, Bapak Ibu. Bagian dari kasih. Tahukah kita di antara kita yang tidak banyak ini saling tahu keadaan masing-masing saat ini? Tertutup juga bukan bagian dari kasih. Harus berani terbuka, Bapak Ibu, supaya bisa dibawa di dalam doa. Tapi yang sudah dibagikan beritanya, dibagikan keadaannya, jangan juga mengumbar kemana-mana. Cukup diketahui dan kita doakan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Karena bagian daripada kasih. Amin.
termasuk menghiburkan. Sudahlah, sabar. Pak Randy selalu bilang panjang sabar. Saya orangnya nggak bisa sabar, Bapak Ibu. Nggak panjang sabar gitu loh. Reaktif. Saya harus belajar, Bapak Ibu. Saya itu gampang sekali bereaksi. Itu kelemahan saya. Dan saya harus belajar meminta pertolongan Roh Kudus untuk bagian ini bisa dikikis. Supaya lama-lama menjadi tipis dan hilang. Termasuk anak-anak. Kan tadi kasih kepada Tuhan harus direalisasikan kasih kepada sesama. Anak-anak, remaja, pemuda. Bagian daripada kasih itu adalah membahagiakan orang tua. Amin. Termasuk membuat orang tua senyum. Tapi kalau anak-anak membuat orang tuanya darah tinggi, itu bukan bagian daripada kasih. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bukan hanya teks proklamasi. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, orang tua bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Anak bukan yang membuat orang tuanya senang, tapi membuat orang tuanya stres karena banyak pikiran. Mikirin siapa? Mikirin anak. Anak yang bagaimana? Anak yang bandel. Anak yang bagaimana? Anak yang ngelawan. Anak yang durhaka. Tahu durhaka? Bukan hanya maling kundang gitu loh. Orang tua nasihati. Dilawan. Diajak berantem. Di sini sih nggak ada ya. Kalau ada bertobat maksudnya. Ya, bagian daripada kasih. Bantulah orang tua. Bagian daripada kasih, doakanlah orang tua biar orang tua tetap sehat, diberkati umur panjang. Amin. Kalau orang tuanya sehat, diberkati umur panjang, apa saja yang kita minta terlaksana nggak, Bapak Ibu? Terlaksana. Tanggung jawab anak-anak juga mendoakan orang tua, tidak hanya orang tua mendoakan anaknya. Karena anak-anak bagian dari orang yang mengasihi orang tua, melaksanakan firman Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, maka dia mengasihi orang tua. Karena dia mengasihi orang tua, maka dia berdoa. Maka dia juga mengingatkan, dia juga berbicara, dia juga banyak hal yang dia bisa lakukan. Halo? Kalau kita mengasihi sesama jemaat, ada salah paham diungkapkan. Kalau mengasihi sesama jemaat, tanya, kenapa nggak datang? Selamat ulang tahunnya. Kok kelihatannya ada masalah? Ayo kita doa. Ada kepekaan, ada empati, ada simpati. Yang terakhir, mengasihi Tuhan tidak terlepas dari mengikutinya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa mengasihi Tuhan itu mendasar, mengasihi Tuhan itu direalisasikan dengan kasih kepada sesama, maka kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ikut Tuhan terus. Supaya kasih Tuhan itu semakin nyata dalam kita dan kita mampu menyatakannya kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu ada rumah tangga, ada gereja yang ribut? Bisa jadi melepaskan diri dari kasih Tuhan. Gak bisa.
Kita harus terus menerus ikut Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, ada jalan sepenuh, kurang lebih begitu ya, Mbak Debi ya. Itu kidung jemaat, saya suka lupa saya lagu. Ikut Tuhan, jangan ikut yang lain. Mengikut Tuhan itu sudah tepat, amin. Sudah tepat, sudah benar. Sekalipun di luar sana banyak yang memprovokasi kita, mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan, Tuhan kok mati, kita dibilang kafir. Banyak yang bisa memprovokasi kita supaya kita tidak mengikut Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap ikut Tuhan. Amin. Dalam susah, dalam senang. Jangan hanya pada saat senang ikut Tuhan. Dalam susah tidak. Tapi jangan juga hanya waktu saat susah, dalam senang tidak. Susah, senang, ayo maju saja. Amin. Apa saja yang menjadi halangan, kita terobos, kita lawan. Kita ikuti maunya Tuhan apa dalam hidup kita. Maka kita akan mampu menjalankan kasih kepada keluarga kita, kepada sesama anggota gereja, bahkan kepada orang yang berbeda suku dan berbeda agama dengan kita. Ya, kalau kita mengasihi anggota keluarga, tidak mengasihi anggota keluarga di dalam gereja, itu belum lengkap. Kita mengasihi anggota keluarga kita mengasihi anggota keluarga, tapi kita tidak mengasihi satu orang yang berbeda suku dan berbeda agama dengan kita, itu juga kurang lengkap. Ya, tapi untuk mengasihi suku yang lain, agama yang lain, harus dipraktekkan dulu di dalam keluarga kita. Baru dipraktekkan di dalam kehidupan berjemaat. Dan itu akan berdampak luas bagi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami mengasihi Tuhan atau melihat kasih Tuhan sebagai hal yang mendasar, yang kami realisasikan dalam kehidupan kami dengan mengasihi anggota keluarga kami, dan kami juga boleh mengasihi anggota gereja atau orang-orang yang seiman dengan kami, dan untuk lebih luasnya lagi kami boleh mengasihi orang yang berbeda suku, berbeda agama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa khususnya untuk kami di tengah-tengah tantangan, kesulitan, atau apapun juga namanya, kami tetap ikut Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Terima kasih, berkati setiap sidang jemaat-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setia yang mengalami dalam hidup. Kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, banyak daya Kau beri sebab hari Tuhan adakan
sebab hari Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Saya persilakan kepada Bapak. Kita berdoa, kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan kepada setiap kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Berkati setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan hari ini. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk yang dikatekisasi baptisan. Biarlah anak-anak ini, anak-anak remaja ini mengalami kemajuan, pemahaman yang baik, dan boleh mengalami proses yang sedemikian rupa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang militan. Kami berdoa juga nanti ada pemahaman Alkitab, biarlah juga sidang jemaat-Mu tetap antusias mengikutinya dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing, baik yang sudah lama menikah, yang baru menikah. Tuhan campur tangan, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami, dan ajarilah kami untuk terus mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap masalah yang diperhadapkan kepada kami. Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup. Tuhan akan mengurai setiap tantangan persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan juga yang menguatkan, menghiburkan. Peliharakan sidang jemaat-Mu dari waktu ke waktu. Dan biarlah juga ekonominya mengalami kemajuan, kebaikan. Kami berdoa untuk anak-anak nanti yang akan sekolah dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA, dan juga ke perguruan tinggi. Tuhan yang cukupkan segala keperluan yang ada. Jaga, lindungi setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami, pemikiran kami boleh terus diperbaharui oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Tuhan campur tangan juga untuk keluarga Ibu Rini. Terima kasih, sekalipun ada banyak kesulitan, tantangan yang ditemui, pergumulan yang ditemui di tengah-tengah kecelakaannya Daniel, tapi Daniel tetap sehat, tetap selamat. Biarlah untuk urusan yang berikutnya Tuhan campur tangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, segala macam panah api si jahat yang ditujukan kepada setiap kami, kepada rumah tangga kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari setiap rumah tangga Kristen, ajari setiap rumah tangga kami untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mencari waktu dan menyediakan waktu untuk berdoa, menyerahkan setiap masalah yang ada ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, supaya kami tidak terseret dan hanyut di dalam setiap masalah, tapi kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih, menopang, membela, membukakan jalan untuk kami. Terima kasih juga untuk panitia kebaktian Padang yang sudah berjerih payah sehingga acara kebaktian Padang ini terlaksana dengan baik. Tuhan jugalah yang memberkati mereka semua. Dan untuk sidang jemaat yang tidak ikut tahun ini,
biarlah tahun depan boleh ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang, sertailah kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini, dalam segala urusan yang ada. Biar nama Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjaga, melindungi kami. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.